Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian di akhir zaman wa malahim al-kubra, al-mawsu'ah fi akhir zaman wa malahim al-kubra, ensiklopedia akhir zaman, kejadian yang luar biasa di hari akhir. Kemarin tema kita udah dua. Satu kita udah sampaikan tanda kiamat besar. Dari 10 tanda kiamat besar, satu dan kita sampaikan yaitu tentang Tuhan. Dukhan itu adalah kabut asap yang menyelimuti bumi hingga meninggallah sepertiga dari binatang dan tumbuhan, kemudian meninggal pula sepertiga dari manusia. Itu tahun pertama. Tahun kedua habis pula sepertiga dari binatang dan tumbuhan, kemudian akhirnya meninggal pula sepertiga dari manusia. Tahun ketiga juga begitu, hanya tinggal sedikit di antara manusia. Jadi awalnya. Kemudian dalam keadaan kacau seperti itu, kemudian banyak peperangan sana sini segala macam, muncullah Imam Mahdi. Cuma Imam Mahdi tidak masuk dalam 10 tanda kiamat besar. Dia Dukhan yang pertama. Kemudian setelah itu muncul Imam Mahdi untuk membuat alam ini menjadi adil lagi, bagus lagi. Kemarin kita sudah ceritakan tentang Imam Mahdi. Dari kekacauan itu muncul Imam Mahdi yang awalnya Imam Mahdi itu tidak berniat untuk jadi pemimpin, tapi diangkat saja. Dan dia diangkat di Mekah Al-Mukarramah. Diangkat di Mekah karena 12 dari disebutkan itu 12 dari ulama besar dunia berkumpul di situ dan sepakat untuk mengangkat Imam Mahdi menjadi khalifah. Dan dari 12 ulama besar yang datang di situ, jadi orang dah pusing semua. Akhirnya ulama pergi ke Mekah untuk pergi haji dan umroh. Tapi tiba di Mekah ada ceritanya. Dan setiap ulama itu membawa 70 orang pengikut. Nah, itulah aslinya mereka. Dan yang membaiat Imam Mahdi itu jumlahnya kata Nabi seperti jumlah perang Badar. Berarti 313 orang jumlahnya itu. Dibaiat Imam Mahdi di situ. Setelah dibaiat, kemudian adalah paman dari Imam Mahdi, paman dia. Karena Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Hasan, keturunan Fatimah Nabi Muhammad SAW, dari keturunan itu. Kemudian baru saja dibaiat, ternyata paman dari Imam Mahdi ini yang bernama Muhammad bin Abdullah. Nama aslinya Muhammad bin Abdullah, keturunan Hasan. Kemudian pamannya sendiri malah membawa pasukan untuk menghancurkan Imam Mahdi. Padahal dia Muslim. Kenapa dia ingin menghancurkan? Pengen jabatan itu, pengen dapat jabatan itu. Dan Imam Mahdi dapat mengalahkannya. Dan dia mendapatkan harta rampasan perang. Dari situlah Imam Mahdi membuat kekuatan. Imam Mahdi nanti berangkat ke Wutoh namanya. Apa namanya Pak? Wutoh itu apa? Kemarin sudah ceritakan di review aja. Wutoh itu adalah di Damaskus, Syria. Sekarang Damaskus ini bermarkas dari situ di Wutoh, Damaskus, Syria. Dari situ nanti terjadi banyak peperangan. Kemudian bergabunglah ketika itu Imam Mahdi dengan tentara Romawi, tentara Roma di Wutoh itu bergabung. Ketika bergabung Imam Mahdi dengan tentara Romawi untuk menghancurkan Yahudi di Palestina. Di situ jadi Pak, sudah berkumpul Imam Mahdi, kemudian apa Pak? Orang Romawi pun berkumpul juga di mana? Di Wutoh, Damaskus, Syria. Kemudian mereka serang apa? Mereka serang Yahudi di Palestina. Ketika itulah Yahudi Palestina sudah habis
Habis Yahudi Palestina ketika itu lari tukang langkah. Mereka lari rata-rata ke Isfahan. Isfahan itu mana Pak? Irak. Mereka lari ke Isfahan. Nanti di Isfahan itulah nanti muncul Dajjal. Nah, di situ muncul Dajjal. Dajjal nanti akan membawa mereka untuk menaklukkan kembali dunia. Ada situ bahasanya Pak. Jadi Imam Mahdi sampai ke Wuthah, kemudian menaklukkan Palestina. Kemudian ketika itu Yahudi lari kemana? Isfahan, Irak. Kemudian mereka muncullah ketika itu Dajjal. Itulah ceritanya. Dan Imam Mahdi hidup di kalangan masyarakat selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Itu dia masa pemerintahnya itu 7, 8 kata Nabi atau 9 tahun. Allah yang mengetahui berapa lama Imam Mahdi hidup. Cuman dia sempat membuat alam ini menjadi damai, adil. Cuman karena muncul Dajjal mulai rusak lagi. Ini pelajaran kita, yaitu tanda kiamat besar yang kedua, yaitu Dajjal. Oke, Bapak. Dajjal tertulis, kata Nabi, tertulis di keningnya Bapak, kalimat kafir. Mata sebelah kanannya keluar, mata sebelah kirinya seolah-olah seperti buta. Apakah betul seperti ini bentuk Dajjal? Ini gambar saja, tak betul seperti ini. Cuman kan Nabi menjelaskan apa? Tertulis setiap orang beriman pasti bisa membaca di keningnya. Tapi kalau nggak beriman, nggak terbaca sama dia. Tapi orang beriman membaca di keningnya tertulis kalimat kafaro. Artinya apa? Kafir. Kemudian matanya sebelah kanan keluar seperti keluarnya apa? Anggur keluar. Habis itu yang satunya lagi sebelah kiri seolah-olah seperti buta juga. Satu ini lagi kan. Mana ya? Apaan tuh? Ini marahnya jangan jawab. Itu kan. Nah, lanjut nanti kita cerita. Hadis-hadis memaparkan kemunculan Dajjal pada akhir zaman dikenal dengan nama Dajjal, sedang mencapai derajat mutawatir. Jadi hadis-hadisnya itu mutawatir karena banyak sekali periwayat hadis meriwayatkan tentang kemunculan Dajjal. Ada apa sih Dajjal? Laki-laki yang menyebar fitnah di muka bumi yang terbesar, yang dikenal oleh umat manusia. Fitnahnya luar biasa. Kenapa Pak? Yang baik bisa berubah menjadi buruk, yang buruk berubah menjadi baik. Dia bisa menghidupkan manusia, bisa menyehatkan yang sakit, seolah-olah seperti Tuhan. Maka orang yang lemah imannya pasti akan terpengaruh oleh Dajjal. Di kampung saya ada namanya Jalal Pak, tapi dipanggil Uda. Akhirnya Dajjal juga. Namanya bagus Pak. Namanya Jalal. Dipanggil Uda. Akhirnya Dajjal. Itu bukan, apakah itu Dajjal? Bukan, itu beda lagi. Itu Jalal. Harusnya Uda Jalal kan? Disingkat jadi Dajjal. Inilah Dajjal. Sebagian manusia menganggap Dajjal bukanlah sosok manusia. Ada sebagian mengatakan bahwa Dajjal itu bukan manusia. Dajjal bukan sosok manusia. Tapi yang dimaksud Dajjal adalah seperti peradaban barat, gitu kan? Atau penyimpangan yang besar. Kan ada juga orang mengatakan gitu. Dajjal itu bukan manusia, tapi apa? Sebuah simbol keburukan di muka bumi. Ada yang mengatakan inilah peradaban barat, inilah Yahudi di situ, inilah itu segala macam. Tapi apakah seperti itu? Apakah hanya peradaban? Jawabannya tidak. Ternyata dia memang sosok manusia yang ada. Cuma nanti gini, Dajjal itu kalau nanti di hadis yang sangat panjang tentang hadis Jasyasa, di mana namanya Pak? Jasyasa. Nama seorang sahabatnya disebut Tamim Ad-Dari.
Seorang sahabat Tamim Ad-Dari, seorang Nasrani yang berlayar dari Yaman, niat hati kepengen ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi berlayar di laut merah. Ada yang merah itu tengah-tengah itu berlayar di laut merah. Ada yang mengatakan dia berlayar di laut sebelah kanan. Berarti apa? Laut sebelah kanan laut apa itu? Tigris itu, bukan Tigris, laut apa tuh? Pokoknya gitulah, Samudra India ke atas, ke arah itulah. Di situ dia berlayar. Tapi baru nyampe di Yaman. Kalau Yaman, samudra apa di bawah Yaman itu Pak? Samudra apa Pak? Nah gitu. Cuma dia dilupakan oleh Rasulullah. Pokoknya dari Yaman kan di bawah. Sementara Madinah di mana? Di atas. Dia mau lewat itu rencananya. Tak ke kiri, dia pergi tak ke kanan kata dia. Lupa dia. Tak ke kiri atau ke kanan? Karena yang jelas dia diombang-ambing oleh ombak. Kemudian pas diombang-ambing oleh ombak, terdamparlah dia di suatu pulau. Dia nggak tahu, dibuat sama Allah, dia nggak tahu di mana letak pulau itu. So kalau tahu kan kita tinggal datang ke pulau itu, kita bunuh aja, sama-sama kita bunuh aja kan. Dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana tempat itu. Dia berlayar dengan kapal, kemudian terdamparlah kapalnya terombang-ambing oleh ombak, kemudian berlabuhlah di sebuah pulau. Sampai di pulau itu mereka melihat ada seekor binatang yang bisa berbicara, dan kami tidak tahu mana depannya, mana belakangnya. Kenapa? Karena tertutup bulu yang sangat lebat. Depannya tertutup, belakangnya juga tertutup. Jadi seperti apa kira-kira bulunya? Ya, seperti itu. Seperti itulah kira-kira digambarkan. Terus bertanyalah, ternyata dia bisa bicara. Bertanya, bicara begitu kayak bahasa Arab berarti kan? Kayak bahasa Arab. Siapa kamu? Kata dia, aku Jasasa. Jasasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan mata-mata. Aku Jasasa. Jasasa. Terus bagaimana keadaanmu? Kalau kau ingin bertanya lebih dalam, tanya kepada orang yang ada di dalam hutan ini, maksudnya di dalam pulau ini. Tanya kepada dia. Aku ini hanya pengawal mata-matanya. Oh, begitu. Masuklah ke dalam. Ternyata ketemulah dengan orang yang sedang dirantai. Matanya tinggal satu. Semua badannya dirantai sepanjang 18 hasta. Jadi rantai 18 meter dirantai. Kira-kira gimana bentuk badannya, Pak? Ya besar. Kemudian hampir seluruh badannya dirantai. Itu dirantainya begini kali ya. Gimana? Gitu. Nggak tahu lah dirantainya gimana. Pokoknya sampai ke sini dirantai. Di lehernya dirantai. Dirantai. Banyak nanti beberapa pertanyaan kan. Itu yang merantai siapa? Itu udah diceritakan hadis. Iya, siapa yang merantai dia? Lupa juga siapa aja. Nanti saya cari namanya. Pokoknya dia dirantai. Jika dirantai, ini hadisnya masalahnya ghaib. Hadisnya apa? Ghaib. Masalahnya butuh keimanan saja. Karena hadisnya sudah derajat apa namanya, Pak? Mutawatir. Enggak ada keraguan dari hadis ini. Kenapa? Yang menyampaikan adalah Nabi. Kemudian yang menerima adalah para sahabat yang terpercaya. Tak mungkin para sahabat itu berbohong. Hampir semuanya sama mereka tentang hadis tentang Dajjal ini. Berarti hanya butuh keimanan. Iyain aja. Apa yang diceritakan Nabi, bilang apa, Pak? Ya begitu aja, udah kayak gitu aja. Sampai wa ta'ala. Agak susah kita banyak bertanya di situ. Habis itu, Pak, apa yang terjadi? Ditanya sama kami. Siapa kamu? Sebelum aku bertanya duluan. Jadi balik dia. Apakah sudah muncul seorang nabi yang berada di Jazirah Arab? Kabarnya sudah. Tamim ketika itu masih Nasrani. Kami rencananya mau ke situ, cuma apa? Belum sampai, mendarat dulu di tempat kamu gini. Dengan sebaiknya kata Dajjal kalian mengikuti dia, karena dia adalah orang yang benar. Nasihatnya baik juga kata Dajjal, Pak. Bapak ketemu sama orang yang kira-kira nasihatnya baik, jangan percaya betul juga dulu, jangan-jangan bisa jadi diputar balikkan di akhir. Di depan bagus, di belakang putar balik. Akhirnya baiknya kan. Satu. Yang kedua, dia bilang apa?
Nggak mau dia. Habis itu yang kedua apa? Dia bertanya, bagaimana dengan Sungai Efrat? Oh, sekarang masih apa? Masih banyak airnya. Apa katanya? Sebentar lagi airnya mengering, kemudian akan ditemukan di sana sumber emas. Dari setiap 100 orang terbunuh 99 gara-gara merebutkan emas. Betul juga kok, berebut kita emas sekarang 3 juta. 2,94 itu di apa? Di websitenya. Tapi kalau pergi ke sana kasih lagi apa? Kasih lagi PPN. Kan mungkin 2,6 atau 2,8. Kalau pergi ke toko, Anda beli di toko, bisa jadi 3 juta. 3 juta segram, apa kalau dikasih 5 gram kira gimana? 15 juta, Pak. Masya Allah, Pak. Kaya Bapak Bapak. 5 kilo. Hah? Apalagi 5 kilo, Pak. Apapun bisa Bapak beli itu. Nah, jangan ada cerita itu. Gak tahu kita kenapa kok bisa begini jadinya. Mahal itu. Makanya bapak-bapak yang gelar emas jual lah. 6 kilo, 60 ada nih. Jual lumayan. Jual sekilo aja dulu, sekilo aja dulu. Kan bapak ada emas Pak, Mas Wendy. Jual sekilo dulu. Sekilo. Pak Raja. Apa tadi itu Pak? Sungai Efrat akan mengering. Ketika mengering Sungai Efrat maka akan mengeluarkan emas. Orang kepengen pengen ngambil. Dari 100 orang terbunuh 99, sisa 1. Yang 1 orang putus asa, bunuh diri pula. Maka kata Nabi SAW, kalau nanti di samping ini, kalau di samping ada Nabi di samping ini, bukan di yang tadi itu kan banyak. Kalau situ sampai situ aja akan muncul di Sungai Efrat apa? Emas. Terus kata di samping begini, kata di samping, kalau kalian mendengar di sana nanti akan muncul emas, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang tidur lebih baik daripada yang duduk. Artinya apa? Tahan diri, jangan sampai ikut-ikutan. Gitu. Terus dia bertanya, bagaimana dengan kurma baisan Yordania? Kurma baisan masih bagus. Kata siapa Pak? Kata Tamim Ad-Dari. Apa katanya? Nanti kurma baisan tidak akan meninggalkan apa-apa. Ternyata sudah Pak, dihancurkan oleh Yahudi, dibom. Kurma baisan itu di Yordania Pak, diambil daerah Baisan itu oleh Yahudi yang ngambil, dibomnya. Ternyata kurma sudah hancur, habis kurma Baisan. Itu sudah terjadi tahun 2015 atau 2010 habis. Berarti tanda pertama udah berapa Pak? Udah deal apa tuh? Udah terjadi. Berarti tinggal 2 tanda lagi. Apa itu? 2 berarti tanda. Nabi sudah ada, ya kan? Kemudian kurma Baisan sudah habis. Berarti 1 lagi tinggal. Apa nih Pak? Sungai Efrat yang keluar dari emas yang keluar dari Sungai Efrat. Itu 1 tuh. Dan sudah mengering Sungai Efrat. Makin hari makin tahun mengering 5 sampai 10 senti. Makanya sebelum orang banyak ke sana, Bapak ke sana dulu jadi emas. Tapi kalau kata Allah nggak muncul sekarang, nggak muncul. Tapi kalau Allah kata muncul. Nah itu bilang. Kalau ia tahu orang sekarang di mana letak emas itu cari orang sekarang kan. Cuma orang nggak bisa nyari sekarang. Nanti Allah akan munculkan. Begitulah kekuasaan Allah. Kalau kata Allah muncul. Kalau kata Allah nggak muncul. Yang jelas kurma Baisan Nabi Muhammad udah, ya kan? Terus itu kata Tamim Ad-Dari. Nanti setelah dia dipersilakan buat kapal lagi, kemudian dia berlayar lagi sampai ke Madinah. Nanti hadisnya itu kan, habis sampai ke Madinah, kemudian dia minta. Nabi kita bisa cerita gitu. Itu dia ceritakan kejadian dia. Tamim Ad-Dari menceritakan, aku bertemu dengan orang begini begitu. Apa kata Nabi? Benar, itu adalah Dajjal. Berarti Dajjal sudah ada pada masa Nabi. Benar?
Udah ada. Berarti umurnya panjang loh sampai sekarang. Jawabannya kan itu. Nah, bagaimana cara kita mengkolaborasikan itu? Panjang betul umur Dajjal. Memang dia syaitan. Syaitan dia panjang umurnya. Jawabannya adalah bagi Allah mudah untuk apa Pak? Menahan umur seseorang. Seperti Allah menahan umur Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi 309 tahun di dalam gua tapi tidur, tidak menua sama sekali. Bisa ya Allah? Bisa. Kalau Allah ingin Pak bisa ditarik nggak Pak umur itu? Bisa. Makanya Bapak pura-pura tidur aja mudah-mudahan tertarik 300 tahun berikut baru Bapak bangun. Hah? Gak ada gua di sini. Ada di Sulawesi. Banyak bercanda aja. Pak, ini sekarang kita cerita dulu fenomena Ibnu Sayyad. Fenomena Ibnu Sayyad ini diprediksi oleh Nabi dia adalah salah satu Dajjal dari 30 Dajjal sebelum muncul Dajjal yang paling besar. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya Dajjal itu akan muncul, Dajjal besar akan muncul diikuti oleh 30 Dajjal sebelumnya. Ini kita cerita pada masa Nabi ada seorang bernama siapa? Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini mirip sekali sifatnya seperti Dajjal. Makanya Nabi serius betul melihat dia ini. Kemunculan Ibnu Sayyad dianggap fenomena yang ganjil pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti 30 Dajjal ini sudah ada sebelum ketika dimulai pada masa Nabi. Kemudian setelah itu baru berturut-turut 30 Dajjal sebelum muncul Dajjal yang besar. Jumlah sahabatnya bersumpah bahwa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman yang besar itu bersumpah Ibnu Sayyad salah satu Dajjal dari 30 Dajjal kecil sebelum masuk Dajjal yang besar. Dalam hadis riwayat Ahmad nomor sekian, Abu Dzar bersumpah 10 kali. Ini sahabat Abu Dzar bersumpah Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Aku telah diutus oleh Rasulullah untuk menemui Dajjal. Siapa dia Pak? Ibnu Sayyad. Ibu Abu Dzar mengatakan apa Pak? Betul, Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor sekian, Rasulullah SAW bertemu dengan seorang, tapi dia tidak bisa memastikan apakah dia itu Dajjal atau bukan. Jadi Pak, Nabi bertemu langsung dengan Ibnu Sayyad itu. Ketika itu Ibnu Sayyad usianya belum balik. Belum apa? Belum balik. Masih usia berapa? 9 atau 10 tahun. Nanti ada dialog Nabi nanti dengan Ibnu Sayyad. Seolah memang mirip betul dia seperti Dajjal. Dia banyak tahu tentang yang gaib. Banyak tahu tentang yang gaib. Jadi Pak, sebelum muncul Dajjal besar itu banyak orang yang seperti Dajjal itu muncul, tahu dia tentang yang gaib. Nah, kalau kita prediksi mungkin seperti dukun lah, dia punya kekuatan hebat lah, dia segala macam. Tapi dia tidak taat dan patuh kepada Allah. Ibnu Sayyad ini dia Muslim Pak. Dia Muslim. Cuman apa Pak? Apa itu namanya? Hatinya tuh gimana ya? Nanti digambarkan. Busuk sekali hatinya itu, kemudian pandai memutarbalikkan fakta. Itu hebatnya Ibnu Sayyad. Tapi dia Muslim Pak. Berarti Dajjal yang tadi 30 itu bisa nggak Muslim Pak? Bisa, Muslim. Cuma itu adalah kamuflase. Tapi kalau Dajjal yang besar itu nggak Muslim. Dia apa Pak? Kafir tulen. Kalau ini 30 Dajjal itu salah satu diantaranya Ibnu Sayyad. Nabi tidak memastikan, tidak bisa memastikan betul apakah dia betul-betul Dajjal yang besar atau yang asli. Tapi 30 Dajjal Ibnu Sayyad masuk dalam satu dari 30 Dajjal. Berarti ada yang merusak sebelum apa? Sebelum datang Dajjal yang besar. Hadis Ahmad nomor sekian. Sungguh aku bersumpah 10 kali. Tadi kan hadis Abu Dzar tadi Pak. Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Itu lebih aku sukai. Lebih aku sukai kata siapa?
Abu Dzar daripada aku bersumpah dia bukan Dajjal. Abu Dzar berkata, Rasulullah mengutusku untuk menemui Dajjal. Beliau berkata, tanyailah dia, kata Nabi SAW. Tanyai dia, gimana? Apa yang dia katakan? Terus berapa lama ia mengandung? Terus dia bertanya. Ibu Zaid itu bertanya kepada Ibnu Sayyid, berapa lama mengandung anak itu? Kepada orang tuanya berarti. Lalu aku datang menemuinya dan kutanyai, berapa lama kau kandung dia? Ternyata berapa Pak? 12 bulan. Lama juga Pak. Jadi dikira anak Bapak ada 12 bulan? Jangan bilang ada jangan. Nah, kemudian tanyailah dia tentang teriakan bayinya ketika dia lahir. Orang tuanya menjawab, teriakannya seperti bayi 1 bulan. Jadi dia baru lahir tapi seperti teriakan bayi 1 bulan. Rasulullah berkata kepada anak itu, aku menyembunyikan sesuatu untukmu. Anak itu menjawab, engkau menyimpan untukku moncong kambing, tanah putih dan dukhan. Jadi asap. Kata Nabi begini. Nabi akhirnya menemui dia, kemudian Nabi berkata, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Apa kata dia? Aku tahu apa yang kau sembunyikan. Maksudnya Bapak? Moncong kambing dan dukhan. Maksudnya Bapak? Itu tentang hari kiamat. Ternyata dia tahu bahwa awal dari kemunculan hari kiamat itu adalah dukhan. Padahal dia masih kecil. Tahu dia Pak. Jadi ada kekuatan gaib yang apa Pak? Yang didapatkan oleh Ibnu Sayyid. Akhirnya Pak, kata Abu Dzar, anak itu hendak mengucapkan dukhan, tapi dia hanya mampu mengatakan duh. Nah, aku tahu dia akan menyebutkan apa? Dukhan. Tapi karena dia masih kecil dia bilang Pak, duh. Nah, tahu dia Pak, tahu dia. Rasulullah SAW berkata, buruklah kamu karena kamu telah mampu melampaui takdirmu. Artinya kamu terlalu banyak tahu tentang yang gaib. Gimana kau tahu? Ada kekuatan, yang kekuatan itu apa? Seperti kekuatan berian dari syaitan. Jadi Pak, Dajjal itu kekuatannya sampai beri Pak? Syaitan. Jadi di sini dari hadis ini kita paham bahwa kalau Bapak diberikan kekuatan gaib, kan orang sekarang banyak Pak senang sekali kalau diberikan kekuatan indigo. Apa indigo Pak? Mata keenam, indra keenam. Kalau itu indra keenam digunakan untuk yang baik mungkin, tapi kalau digunakan untuk yang buruk, maka arah itu kepada Dajjal. Jadi kalau Bapak tahu-tahu yang baik itu hati-hati juga. Bukan berarti itu adalah anugerah, bukan semata anugerah. Bisa jadi itu adalah istidraj seperti siapa? Ibnu Sayyid. Jadi mengetahui yang gaib itu jangan Bapak bangga betul. Kecuali kalau Bapak gunakan untuk kebaikan. Gimana Bapak takut ceritanya? Gak enak ya ceritanya. Mengantuk banyak-banyak. Gimana caranya ini Pak supaya Bapak tak ngantuk? Benar. Tuh Pak Benny. Oh ini makan kita lagi. Ibu saya dia yang panjang sekali. Bapak bisa baca kayaknya. Dari Abdullah bin Umar. Ini beritanya bahwa Umar radhiyallahu anhu berangkat bersama Rasulullah SAW, ya kan, dengan sekelompok orang menemui Ibnu Sayyid. Nabi datang. Usianya ketika itu belum balik. Mereka melihatnya tengah bermain-main di jumlah anak-anak. Jadi seperti anak biasa, dekat dengan benteng di tembok batu Bani Mahalla. Jadi Nabi ketemu dengan dia itu di batu Bani Mahalla. Ini menunjukkan bahwa tempat itu ada orangnya ada, gitu kan? Nanti Pak cari aja di Madinah. Di mana Pak? Di batu Bani Mahalla. Ketika itu Ibnu Sayyid adalah seorang bocah yang usianya mendekati balik, berarti 10 tahunan kan? Dalam keadaan tidak memperhatikan Rasulullah kami, hingga Rasulullah SAW menepuknya dengan tangan beliau dan berkata, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Ibnu Sayyid menjawab sambil melihat Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan bagi ummiyin, orang-orang ummi yang tidak bisa tulis. Diremehkan Nabi pada usianya berapa Pak?
Masih belum balik. Nabi mengatakan, engkau bersaksi aku adalah Rasulullah kan? Apa kata dia? Engkau Rasul bagi orang yang ummi. Itu apa? Diremeh aja Nabi Muhammad. Itu kayak Ibnu Sayyid, diremehkannya. Terus kemudian Ibnu Sayyid bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah anda bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Dia balik bertanya kepada Nabi. Dia bilang, Bapak, apakah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Dia mengaku diri sebagai utusan lain. Anak ini lain. Rasulullah SAW menyangkalnya dan berkata, apa kata Rasulullah? Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian jadi Rasulullah, kamu ini gimana ya? Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya Rasulullah SAW sendiri kan? Terus Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Sayyid, apa yang kamu lihat? Ibnu Sayyid menjawab, datang kepadaku yang orang yang jujur, ada orang yang jujur, ada pula orang yang dusta. Rasulullah berkata, tercampur padamu persoalan ini, jadi nggak jelas ya. Dia bilang ada ini orang jujur, ini orang dusta. Apa kata Nabi? Kau tak bisa membedakan mana yang jujur, mana yang dusta. Saking nggak tahunya dia itu. Terus lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, apa? Aku sembunyikan sesuatu untukmu. Saya menjawab, yang kau sembunyikan itu kan itu apa? Dia tahu ternyata awal dari kiamat apa? Duhwan. Padahal Nabi Muhammad belum menyatakan kepada dia. Berarti dia tahu yang gaib. Rasulullah SAW berkata, tetaplah di tempatmu. Engkau tidak akan melampaui apa yang Allah tetapkan atas takdirnya. Jadi apa? Kau tetap di sini. Jadi maksudnya Nabi bilang pada Nabi, kalau dia dajjal, aku sendiri akan bunuh. Kata Nabi Muhammad SAW. Kan kalau dia melampaui batas, aku sendiri akan bunuh. Cuman dia tidak akan bisa melampaui batas selagi aku hidup. Pak, Nabi Isa bisa bunuh dajjal? Nabi Isa alaihissalam bunuh dajjal nggak? Ya. Kalau Nabi Muhammad bisa nggak bunuh dajjal? Tentu lebih bisa. Nabi Isa aja bisa. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi katakan, jangan macam-macam. Mereka kan Nabi tahu ini adalah salah satu dajjal. Kau jangan melampaui batas dari takdirmu nak. Kalau macam-macam, aku nanti akan bunuh, turun tangan. Itulah bahasanya Pak. Dibilang sama Nabi begitu. Terus mendengar hal itu, Umar radhiyallahu berkata, marah Umar. Berarti Umar yakin betul ini adalah salah satu dajjal. Apa kata Umar? Dia kata, kan bersama Umar tadi datang. Di sini ada Umar kan. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, izinkan ku pegang leher anak ini. Dajjal kan? Apa kata Rasulullah SAW? Apabila dia betul-betul dajjal, maksudnya dajjal besar, engkau tidak akan sanggup untuk mengalahkannya, karena nanti akan bunuh hanya Isa alaihi salam. Dan jika bukan dajjal yang besar, sia-sialah kau membunuhnya. Berarti Pak, dajjal kecil Bapak tidak disarankan untuk memeranginya atau untuk membunuhnya. Biarkan aja dia berkeliaran di muka bumi ini. Bapak hanya apa Pak? Menjaga diri supaya apa? Jangan sampai kena fitnahnya. Tapi kalaupun dia dajjal besar, Bapak bisa bunuh? Enggak bisa juga. Ya kan? Enggak bisa juga. Cuman kita wajib untuk menghindari dari fitnahnya. Itu susahnya Pak dajjal itu Pak. Dia kecil kita nggak bisa memerangi dia. Dia besar, apalagi terus gimana? Hanya membentengi diri sendiri. Itu surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Baca terus. Itu Pak. Pak tanyalah Pak, saya bapaknya tidur aja enggak enak. Ini cerita tentang dajjal ini mudah-mudahan hadisnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dajjal ini, apakah personifikasi dengan para nabi palsu yang beredar sejak Nabi Muhammad sampai sekarang? Ya. Ada yang berprediksi seperti itu, karena dajjal-dajjal kecil ini hanya prediksi-prediksi saja. Kan? Seperti Nabi juga tidak bisa memastikan Ibnu Sayyid ini apakah
Dajjal. Jadi saya tidak bisa memastikan. Tapi ciri-ciri kedajalan ada di dia. Apa itu Pak? Mengetahui yang baik, suka meremehkan para ulama. Maksudnya Rasul diremehkan sama dia. Rasul diremehkan, ya kan? Ya. Itulah ciri-ciri Dajjal. Ciri-ciri Dajjal itu dia tahu yang gaib, terus apa Pak? Meremehkan ajaran agama ini. Nah, itulah ciri-cirinya. Dan dia tidak bisa dilawan. Bapak kemana pikiran Bapak dia? Tidak bisa dilawan. Nah, susah kan? Susah kan Bapak jadinya kan? Dia itu punya ciri apa tuh? Dia punya kehebatan pengetahuan tentang yang gaib. Terus suka meremehkan, kalau intisari dari kemarin, suka meremehkan pembawa agama atau agama itu sendiri. Kemudian apalagi Pak? Tak bisa dilawan. 3 itu ciri besar dia di sini. Makanya kalau Bapak menemu orang yang seperti ini, makanya ulama mengatakan ini salah satu Dajjal ini. Sifat dari sifat Dajjal. Makanya Bapak kalau tahu tentang yang gaib, itu suka pula meremehkan apa Pak? Ajaran agama ini. Masuklah Bapak dan tidak bisa dilawan pula Bapak itu. Menang terus. Menang aja ya. Menang aja. Itu gak susah Pak sedikit. Berarti itu adalah ciri-ciri kedajalan. Nah itu makanya para ulama kalau udah menyebut nabi palsu masuk gak ciri-cirinya itu Pak? Seperti dia Eden, Aman Musaddiq katanya tahu tentang yang gaib satu. Kemudian apa Pak? Susah untuk dilawan tapi bisa ditangkap, berarti nggak dajjal betul dia tuh. Dajjal dia biasanya nggak bisa ditangkap dia. Terus apa Pak? Suka meremehkan ajaran agama ini. Nah itu salah satu dajjal. Bisa jadi Pak, orang yang mengaku seperti nabi palsu, ada yang mengatakan Pak, siapa Pak? Mirza Ghulam Ahmad, salah satu di antara dajjal baru-baru sekarang, ya kan? Atau dia Eden, itu kan menurut prediksi kita aja. Ahmad Musaddiq, macam-macam kan? Terus Musailama al-Kazzab, Ubaidillah al-Unsi pada masa Nabi dulu, kan? Nah itu. Jadi Pak, itu hanya prediksi aja. Ustaz kalau dia cerita tapi dari kecil aja kayak gitu, berarti ini kan takdir Allah, bukan kehendak dia sendiri juga jadi tidak dengan sesuai kemampuannya dia berbuat jelek itu bukan dari dia sendiri karena udah takdir berarti kan. Berarti iblis itu bisa jadi kayak gitu kan. Takdir jadi menyimpang kayak gitu. Karena udah skenario dari Allah sendiri kan. Buat tantangan buat manusia yang beriman gitu kan. Jadi tidak ada iblis pun tidak ada neraka dan surga juga jadinya. Jadi Pak, kita ini manusia seperti iblis juga bisa berpikir dengan otaknya. Jadi tergantung kita mau mengarahkan diri kepada Dajjal atau mengarahkan diri kepada orang yang beriman. Walaupun dia masih kecil Pak, tapi kan otaknya sudah mumayyiz, sudah berjalan. Tapi tanda-tanda kedajalan itu bisa tidak dihilangkan pada diri seseorang? Bisa nggak? Kalau takdir betul semua dia jadi langsung begitu Pak? Nah, itu nggak jadi langsung. Dia ciri-ciri dari kecil udah ada. Ciri-ciri dari kecil. Dan Nabi sudah mengingatkan. Nabi sudah datang untuk mengingatkan. Jadi memang anak itu lahir kan, memang dia membawa apa Pak? Asalnya fitrah gitu kan. Cuma nanti dia membawa ciri-ciri keburukan itu lebih apa Pak? Tergantung ayahnya mengarahkan kepada. Dinasihati terus. Kalau dia tetap kepada arah itu berarti pilihan dia kan sudah dia mumayyiz sudah apa? Iya Allah mengarahkan, tapi apa bukan Allah mengarahkan? Allah membuat sesuatu di muka bumi ini dua, baik atau buruk. Maka jangan ikuti ciri-ciri keburukan, ikutilah ciri-ciri kebaikan. Jadi tidak semerta-merta Allah itu simsalabim kau jadi orang jahat, nggak begitu Pak sifatnya. Dia sifatnya apa? Memang kita punya potensi buruk, punya potensi baik. Karena potensi buruk itu lebih besar pada diri kita, itulah kita semangat kita untuk menghilangkan potensi buruk. Dan Nabi sudah datang kepada Ibnu Sayyid agar apa? Menghilangkan ciri-ciri keburukan itu, tapi dia tetap mengikuti keburukan. Itu Pak. Jadi bukan takdir semata-mata, ada ininya. Cuma ini Dajjal yang besar juga begitu. Dajjal yang besar juga begitu.
ada ciri-ciri keburukan, teman dia tetap mengikuti. Akhirnya memang betul jadi dajjal yang besar. Seperti iblis juga begitu. Iblis juga begitu. Awalnya kan dia bisa. Juga sebenarnya. Aja dulu Pak. Dulu. Kanan. Kan kalau di situ di gambar tadi saya ada tuh apa visualnya di sini tidak ada kafir. Apakah mungkin Dajjal itu kalau jidalnya mungkin saya percaya ya kalau itu sosoknya fisiknya seperti itu ada fisiknya. Dan kan fitnahnya itu sehari ini kan memang sudah terbukti sudah. Hari ini umat Islam, kalau kita umat Islam, sudah dipercaya bahwa apa namanya keahlian dari orang kafir. Contoh gadget misalnya saudara, gadget hari ini kan katanya Dajjal itu masuk ke rumah kita masing-masing. Nah hari ini kan kalau kita lihat, jadi satu orang bisa masuk ke rumah gitu, bisa kan nggak mungkin. Kapan yang masuk menjamu semua rumah mau ngapain? Gadget ini kan masuk ke rumah sekarang. Apapun bisa kita lihat dari situ. Bahkan orang sekarang percaya pada teknologi karena AI segala macam. Wah, apa yang nggak terjadi di sana kita bisa lihat. Mungkin seperti itu kali kemudian ceritanya ya. Oh, jadi di Amerika ini apa? Kita tahu. Jadi di negara mana di Eropa kita tahu. Berbeda kita duduk dari rumah tapi kita tahu semua dunia ini. Itu kan kalau itu kan kayak pindah Dajjal berarti prinsip Dajjal mau turun Ustaz. Hari ini sekarang Malaysia nggak percaya malah masih diri Ustaz. Ya. Dia nggak takut sama neraka, nggak percaya masuk surga. Kira-kira seperti itu. Yang mau sholat sedikit ya kan sama orang makin berkurang. Awal dari pembahasan kita kan itu tadi, Dajjal itu dianggap bukan sosok seseorang, tapi apa? Sebuah fenomena apa Pak? Keburukan yang merajalela di muka bumi, seperti fitnahnya orang barat kan gitu. Nah, di orang barat misalnya apa Pak? Teknologi segala macam. Memang ada pemahaman begitu seperti pemahaman Bapak. Cuma karena hadis yang mutawatir, Dajjal itu bukan hanya fenomena, dia adalah sosok manusia. Itu memang prediksi seperti Bapak juga ada yang ulama mengatakan. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama tadi sudah mengasih dari Dajjal ini kan dari dikatakan fenomena. Berarti berkaitan dengan kondisi di negara kita ini kan juga ada mungkin ciri-ciri yang saat ini berkaitan dengan Dajjal ya Ustaz. Yang terakhir apakah dulu Dajjal juga punya ijazah ini? Agak susah menjawab. Gak ada cerita Indonesia. Bisa palsu. Agak susah menjawabnya nih Pak. Maaf Pak. Lanjut Pak. Itu bukan pertanyaan Pak, tapi pernyataan. Gak ada Dajjal gak punya ijazah. Kenapa? Karena dia hanya belajar dari syaitan. Nanti ijazahnya ijazah syaitan. Pak lanjut ke sini aja Pak. Pak kok nggak bunyi itu dia. Di kenapa nggak bunyi Pak? Saya Nggak tahu ya. ada stempel. Sebenarnya dalam poin pertama, Nabi mau beritahu jalan wahyu tentang sifat dari wahyu bahwa tentang sifat-sifat salah satu sekian banyak Dajjal, sifat kelahirannya dan sifat kedua orang tuanya. Kelahirannya gimana Pak? Tidak wajar. Orang ngandung 9 bulan, dia ngandung berapa? 12 bulan. Terus orang tuanya juga suka juga apa Pak? Orang tuanya itu apa? Suka bohong juga. Jadi ciri-cirinya Dajjal itu adalah anaknya lahir begitu karena orang tuanya juga suka bohong. Jadi kan ceritanya orang tuanya bohong-bohong gitu kan. Terus gini Pak, kalau nanti dia bisa lain, orang tua Dajjal besar, ini orang tua Dajjal. Kalau orang tua Dajjal kecil enggak? Kalau orang tua Dajjal kecil itu orang tuanya jahat juga. Orang tuanya apa? Jahat juga. Tapi kalau Dajjal yang besar itu orang tuanya jahat sekali. Maaf kalau ciri-ciri fisik disebutkan. Orang tua dari Dajjal yang besar itu adalah ayahnya kurus, sementara ibunya gemuk banget seperti angka 10. Ayahnya angka 1, istrinya angka 10. Kayak gitu. Dan dia memang melatih anaknya untuk berbohong. Karena sifat asli dari Dajjal Pak, kazzab. Apa itu Pak? Pembohong. Jadi berarti Pak,
anak ini nggak jadi langsung jadi dajjal otomatis, tapi apa? Hasil didikan. Ada hasil andil dari apa Pak? Orang tuanya. Nah, satu dijelaskan Nabi. Terus apa? Nabi bersikap tawakuf. Tawakuf itu apa Pak? Tidak menjelaskan betul mana dajjal yang apakah Ibnu Sayyid itu adalah dajjal. Dalam penempatan hukum Ibnu Sayyid, kan teman-teman dijelaskan betul apakah betul dia dajjal tidak. Artinya tidak cukup bukti bagi Nabi apakah itu dajjal besar atau hanya salah satu dari sekian dajjal. Jadi Allah tidak memberitahu juga kepada Nabi Muhammad apakah dia dajjal besar atau salah satu dari dajjal-dajjal kecil. Itu dia di sini. Lanjut, poin kedua. Keganjilan Ibnu Sayyid dilihat oleh Nabi SAW, ya kan? Satu kali, bahkan dalam satu kali perkalian. Pertama, kabar dari Ibnu Sayyid tentang singgasana iblis di air. Jadi dia tahu ternyata nanti dia di yang lain tahu dia bahwa iblis itu di mana Pak singgasananya. Berarti dia tahu yang ini jangan-jangan dajjal. Apa Pak? Gizi pemuda Pak. Tapi kalau Pak cari itu sekarang ada nggak Pak? Agak susah juga gitu. Amerika Pak ya. Kita bom situ Pak. Nggak bisa juga. Karena itu Allah. Terus mengetahui Ibnu Sayyid terhadap apa yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW, terutama berkaitan dengan tanda kiamat besar. Apa itu Pak? Tahu dia. Berarti tahu yang baik, ya kan? Kabar dari Ibnu Sayyid tentang tanah surga dan pengakuan Nabi tentang kebenarannya. Artinya ada surga, ada neraka. Tahu juga dia, padahal dia masih kecil. Dakwahnya bahwa dirinya tidak melewati sesuatu kecuali dia akan bercakap-cakap dengannya. Maksudnya dia akan bisa berbicara dengan dajjal yang besar. Hebat dia Pak. Keganjilan ini menguatkan bahwa Ibnu Sayyid adalah dajjal. Terlihat kedekatannya dengan syaitan. Tapi kesimpulan ini tidak bisa dipastikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada ini apa riwayat ketika besar dewasanya. Ketika dewasa Pak, nanti hadisnya cepat ya Pak. Pak jika ada bertanya ada cepat aja Pak ya. Ini dia. Ibnu Sayyid dan para sahabat yang mulia. Ini ketika dia sudah besar Pak. Hadis ini dari siapa Pak? Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, kami berpergian untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Berarti Ibnu Sayyid ikut haji dan mungkin muslim Pak. Terus Ibnu Sayyid ikut bersama kami. Saat istirahat tinggal kami berdua. Kata Ibnu Sayyid Al-Khudri, terjadilah perbincangan di antara kami. Ibnu Sayyid ingin mengikat lehernya saja karena merasa sakit. Nanti aku bunuh diri aja lah. Karena orang apa Pak? Ini kamu dajjal nih, jadi dia merasa putus asa juga dibilang dajjal terus. Ingin membunuh diri aja cerita dia kan. Terus terhadap segala hal yang dikatakan oleh manusia terhadap dia. Terus dialog lah. Baik Ibnu Sayyid, siapakah yang tidak mengetahui hadis apa tuh? Siapakah yang tidak mengetahui hadis Rasulullah dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari kalian wahai orang-orang Ansar? Bukankah orang-orang yang paling mengetahui hadis Rasulullah SAW? Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, dia Dajjal adalah orang kafir, sementara aku adalah orang beriman. Ingat, Ibnu Sayyid, kamu ini kan orang yang kan Ibnu Sayyid, betul. Ibnu Sayyid Al-Khudri ini kan yang paling salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nabi kan ada Abdullah bin Umar, Aisyah, Abu Hurairah, termasuk Abu Sa'id Kau kan paling tahu dengan hadis Nabi. Ditanyanya gitu, ya kan? Kau paling tahu. Kan Dajjal itu kafir kata Nabi. Sementara aku Muslim. Berarti aku bukan Dajjal, ya kan? Tapi dia kan masuk Dajjal kecil ya, yang dulu ya. Kau bukan Dajjal. Dia untuk memperdaya Ibnu Sa'id aja, untuk memperdaya Ibnu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri maaf. Kemudian, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, Dajjal adalah orang yang tidak memiliki anak. Dajjal nggak punya anak Pak. Sementara aku punya anak di Madinah. Jadi udah gede deh Pak. Berarti ini bukan Dajjal besar kan? Nah terus lanjut. Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa dia Dajjal tidak akan pernah memasuki Madinah dan Mekah. Sementara aku masuk ke Madinah dan aku pergi haji dan umrah nih kata dia kan. Terus kata Abu Sa'id Al-Khudri, hampir saja aku terpedaya dengan perkataan dia. Berarti kamu bukan Dajjal ya? Kata siapa? Abu Sa'id Al-Khudri.
Kemudian Ibnu Sa'id berkata, demi Allah, sesungguhnya aku mengenal dan mengetahui tempat lahirnya dan di mana dia sekarang. Maksudnya apa, Pak? Dia tahu tentang Dajjal besar dan di mana dia sekarang. Oh, berarti kamu berhubungan dengan dia. Ada WA dia ternyata. Tadi tampil terperdaya Abu Sa'id Al-Khudri. Dari omongan dia Muslim. Dia bisa masuk Mekah dan Madinah. Dia punya anak. Dan itu bukan ciri-ciri Dajjal yang besar. Kalau Dajjal besar berarti kafir, gak bisa masuk Mekah dan Madinah, tak punya anak. Sementara ini bisa masuk Mekah, punya anak, kemudian Muslim. Tapi yang menunjukkan bahwa dia adalah salah satu Dajjal dari 30 Dajjal sebelum Dajjal besar, apa Pak? Hubungan dia dengan Dajjal besar. Ternyata ada hubungan dia, Pak. Ikatan apa itu, Pak? Batinnya ada ternyata. Dia tahu di mana lahir, model pusat kelahirannya. Kemudian dia tahu di mana tempatnya sekarang. Sementara semua orang nggak tahu. Berarti Pak, tahu yang gaib ini juga masalah berarti, Pak. Lanjut di situ, Pak. Abu Sa'id berkata, aku berkata kepadamu, celakalah engkau pada hari ini, harimu ini. Kata siapa? Ibnu Sa'id. Dalam satu riwayat hadis yang lain, Ibnu Sa'id berkata, demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui di mana Dajjal sekarang dan mengenal bapak dan ibunya. Terus habis ya, Pak. Dikatakan bahwa, apakah engkau senang jika engkau adalah Dajjal yang besar itu nanti? Dia menjawab, kalau aku memang ditakdirkan untuk jadi besar, aku tidak membencinya. Artinya apa? Suka aku jadi Dajjal. Ternyata Pak, Dajjal ini usaha juga, Pak. Seperti yang Bapak tanya tadi. Usaha bukan takdir, hanya takdir semata, Pak. Tapi diusahakan untuk bisa jadi Dajjal yang besar. Dipromosikan, Pak. Berarti Dajjal ini bukan hanya takdir, bukan takdir otomatis kamu jadi orang buruk yang nggak bisa begitu, Pak. Usaha. Dan ditanyakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, kalau kau ditakdirkan untuk jadi Dajjal yang besar, bagaimana pendapatmu? Dia bilang apa? Aku suka. Nah, gitu kira. Biasa Pak ya. Silakan. Bisa dapat teori dari Muhammadi nantinya bisa membawa Dajjal berarti ya. Kita selama 9 tahun mau lagi sebelumnya. Mungkin nggak itu terjadi setelah semuanya hancur, Pak. Bisa ada lagi gadget, ada lagi komunikasi. Ya kan Dukhan dulu tadi, Pak. Iya. Dukhan itu yang menghancurkan seluruh apa, Pak? Dukhan itu menghancurkan seluruh satelit teknologi. Maka kembalilah kita seperti zaman dahulu kala, berperang dengan pedang dan kuda. Seperti Nabi dulu, dan perang dan kuda. Teknologi habis. Manual lagi semuanya. Nah, disitulah muncul Bapak Dajjal yang teknologinya sangat luar biasa. Situ, Pak. Terakhir, Pak. Ustaz, waktu yang bisa membunuh Dajjalnya kan nggak bisa. Ya. Tapi pada saat jamaah, kenapa nggak bisa tidak mau diserahkan ke Imam Mahdi? Kenapa, Pak? Waktu sholat berjamaah, yang jadi imamnya Imam Mahdi. Kenapa nggak jadi imamnya dan bisa? Besar apa ya sampai? Hikmahnya besarnya adalah Nabi Isa itu. Saya Nabi Isa itu apakah sudah nggak terpakai? Nabi Isa itu pernah berdoa, ya Allah bangkitkan aku seperti jadi umat Nabi Muhammad. Dia pengen jadi umat Nabi Muhammad karena umat Nabi Muhammad istimewanya banyak banget. Cuma dia ditakdirkan oleh Allah sudah menjadi Nabi. Cuman Allah mengabulkan doanya ingin merasakan seperti umat Nabi Muhammad. Dan hikmahnya adalah kenapa bukan Nabi Isa jadi imam ketika ada Imam Mahdi? Kenapa, Pak? Karena Nabi Isa ingin mengatakan bahwa aku bukan pembawa wahyu, aku hanya menguatkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang berhak, maksudnya yang berhak untuk jadi imam dia adalah umat utamanya. Aku ini hanya umat apa, Pak? Umat Nabi Muhammad, umat yang apa, Pak? Bukan umat yang minta dijadikan umat aja. Kalau yang betul-betul umat aslinya siapa? Umat Nabi Muhammad itu Imam Mahdi, ya kan? Kalau Nabi Isa hanya umat Nabi Muhammad karena permintaan agak beda sedikit. Jadi karena itu ada sunnah Nabi.
tidak akan masuk doanya sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Ya, gitu kira-kira Pak. Di situ bisa digabungkan di situ. Jadi itulah ketemuan umat Nabi Muhammad. Kira gitu Pak. Terakhir Pak cukup Pak ya. Ini mutar-mutar di sini, tapi intinya bahwa hadis ini adalah tentang menguatkan keimanan kita untuk apa Pak? Untuk apa namanya? Merasakan bahwa keinginan tahuan kita tentang apa-apa yang terjadi setelah ini. Bapak kalau baca betul nanti apapun yang Bapak akan buat di muka bumi ini, Bapak tidak terlalu khawatir karena ada sesuatu yang apa Pak? Yang Allah janjikan ada begini begitu. Jadi kan ilmu kita berarti lebih banyak daripada ilmu orang-orang kafir. Orang kafir ada nggak ilmu begini Pak? Nggak ada. Tapi di kita Pak ada. Jadi penasaran kita terobati dari hadis ini. Mohon maaf Pak, mudah-mudahan menguatkan iman Bapak dengan belajar akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurang, tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik. Asyhadu an la ilaha